Baik, di antara problem yang muncul, harusnya seorang semakin ngaji dia semakin khafi, semakin tidak ingin terkenal. Dan itulah para ulama dahulu. Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul abdal ghaniyat abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani yaitu merasa cukup, qanaah, tidak merepotkan orang lain sebisa mungkin. Kemudian al khafi yang bersembunyi, yaitu tidak ingin tampil. Orang yang tidak ingin tampil dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak ingin tampil dia selamat. Banyak hal dia lebih ikhlas. Kedua, dia lebih bisa menjalankan privasinya. Kalau dia tampilkan jadi pusat perhatian, kesibukan berlebihan hingga privasinya jadi korban, jadi tumbal. Maka hamba yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang muncul fenomena makin ngaji semakin ingin apa? Tampil. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan para dai, saya bilang jangan cuma pikir diri kita saja. Mungkin kita tampil sebagai ustaz karena nambah follower atau nambah pahala istilahnya. Masing-masing ustaz punya ijtihad sendiri. Tapi perhatikan audiens, jangan sampai korbankan audiens. Saya pernah kritik sampai saya marah sama audiensnya. Saya bilang sampaikan saya marah sama dia. Dia membangun sebuah villa, kemudian dia diwawancara, "Akhi, antum bangun villa ini untuk ini buat ustaz-ustaz kalau kesini." Jadi kan dia terkenal atau tidak? Dan rawan dia untuk riya. Kita aja udah jadi ustaz susah untuk menghindari riya, apalagi baru ngaji. Apalagi pamer bahwa saya bangun ini untuk apa? Ustaz-ustaz. Seharusnya kita care sama audiens. Udah, kamu nanti insyaallah saya yang iklankan, kamu enggak usah aja biar kamu lebih ikhlas. Harusnya begitu. Bukan malah kita suruh dia tampil. Siap bagaimana hati dia. Tapi misalnya saya umroh dengan orang, terus sini. Umroh sama dia nih gimana? Kan kasihan dia. Ini bilang, "Malam saya ustaz umroh sama Ustaz Firanda." Emang kalau sama Ustaz Firanda umrahnya diterima? Kemudian kan namanya saya sendiri, misalnya saya jalan sama Syekh, saya bangga, maksudnya kita nggak bisa tolak, senang. Apalagi orang lihat saya jalan sama Syekh, wah Ustaz sama Syekh. Ya, kita lemah, imannya apa? Lemah, hati lemah. Segala potensi yang bisa menimbulkan riya harusnya kita jauhi. Bukan malah kita buka. Jangan kita bilang jangan suudzon sama dia. Salaf dahulu sangat bertakwa kepada Allah, sangat takut dengan riya. Apalagi yang baru ngaji. Bagaimana manhaj salaf dalam menghindari riya? Mereka berusaha menghindar, mereka berusaha menjauh, mereka berusaha bersembunyi, mereka berusaha nutup amalan mereka. Padahal mereka jauh bertakwa daripada kita. Mereka akhirat bukan duniawi. Ini orang baru ngaji, masih duniawi, malah kita tampilkan, gimana hatinya? Akan mudah terjerumus dalam apa? Dalam riya. Akhirnya bangga-bangga. Yang penting ini sama foto sama ustaz, jarang sama ustaz. Hati dia kasihan. Maka seorang seharusnya semakin ngaji, semakin bersembunyi atau tersembunyi, semakin tidak ingin tampil. Orang yang tadinya misalnya artis tampil, dia harus berusaha menghilangkan itu semua pelan-pelan hingga dia tidak lagi hobi popularitas. Popularitas itu bahaya. Maka dia kurangi sampai dia benar-benar melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sejak awal malah diajarin popularitas. Hati lemah ya akhi. Saya tidak bicara orang awam, kita bicara ustaz. Gak gampang untuk ikhlas. Gak gampang untuk apa? Kalau saya ngaji sama gubernur apalagi presiden, saya pingin shooting, orang tahu, saya dekat presiden aja ngaji sama saya kalau bisa. Tapi nggak ada presiden ngaji sama saya. Mau saya lemah, kita aja ustaz lemah, pingin tunjukkan bahwa kenapa tunjukkan? Apa tuh riya? Menunjukkan amalan tolabul manzilah fi qulubin nas. Ingin cari kedudukan di hati manusia. Itu riya. Jadi kita menunjukkan amalan agar orang ngakui kita. Itu bisa menimpa ustaz atau tidak? Bisa, itu dalam mengaji. Bahkan ustaz tersebut sering menjelaskan tentang bahaya riya. Dia sendiri bisa terjerumus. Bagaimana orang awam? Intinya kita malah ngajarin orang udah ngaji lah.